Halo Bapak Ibu operator sekolah maupun Bapak Ibu guru dimanapun berada, berjumpa kembali ya di channel YouTube Odi Biru, channel seputar dunia pendidikan. Nah, kali ini kami akan memberikan cara mengisi riwayat pendidikan formal guru pendek di Dapodik 2022 lewat web ptkdatadik.go.id. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di aplikasi Dapodik kita lihat dulu, ini contohkan saya ya. Kita lihat riwayat pendidikannya dulu. Riwayat pendidikan formal. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya cuma ditemukan di sini riwayat pendidikannya S1-nya saja. Nah, kalau yang namanya riwayat itu harus dari ijazah yang pertama ya Bapak Ibu, SD, SMP, SMA, dan yang terakhir yaitu S1. Nah, perubahan ini kita tidak bisa langsung di aplikasi. Kita harus merubahnya di http://ptk-datadik.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cek juga di info GTK-nya. Ini di riwayat pendidikan formal, ini saya merah ya Bapak Ibu, sekolah dasarnya merah, sekolah menengah pertama merah, dan SMA-nya juga merah. Nah, ini karena saya belum menginputnya di riwayat formalnya, pendidikan formal. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi riwayat formal ini. Banyak teman-teman yang mengeluh katanya sulit untuk menyimpan ketika mengedit atau mengisi riwayat pendidikan formal ini di PTK Datadik. Simak videonya sampai habis ya, supaya lebih jelas dan mengerti apa yang saya jelaskan di video kali ini. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya ya, supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Baik, langkah yang pertama seperti biasa kita masuk ke ptkdatadik.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kami tidak akan menjelaskan caranya untuk masuk ke sini ya. Saya sudah tahu pasti Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara login ke sini. Nah, sekarang setelah kita berhasil login, di sini ada menu biodata, beban ajar, tugas, pendidikan, sertifikasi, dan yang lain-lain. Nah, di sini kita fokus ke pendidikan. Kita klik saja yang ke pendidikan. Setelah itu akan muncul riwayat pendidikan formal. Nah, di sini punya kami hanya S1-nya saja ya Bapak Ibu. Jadi tugas saya di sini sekarang adalah menambahkan riwayat pendidikan formal SD, SMP, dan SMA. Nah, caranya kita tinggal di sebelah kiri layar monitor Bapak Ibu ada tombol tambah riwayat. Kita klik saja yang ini. Nah, sekarang kita sesuaikan pilih jenjang. Nah, di sini kami akan mencontohkan dari jenjang yang paling bawah. Nah, dari SD ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita pilih SD, sekarang kita tinggal menuliskan satuan pendidikannya saja. Nah, di sini Bapak Ibu harus ada ijazah untuk mengisinya ini. Baik, kita akan tulis satuan pendidikannya, sesuaikan saja ya dengan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah itu kita isi fakultas. Nah, di sini Bapak Ibu, fakultas ini karena kita jenjang SD berarti kan tidak ada ya, tapi ini tidak boleh dikosong. Kalau ini kosong nanti Bapak Ibu akan gagal untuk menyimpannya. Nah, kita di sini isi tanda strip saja. Nah, setelah itu bidang studi juga ini karena jenjang SD berarti kan tidak ada ya. Nanti kita tinggal tulis di sini karena pilihan kita pilih lainnya. Nah, yang ini ya lainnya. Setelah itu tanggal masuk sesuaikan saja. Setelah itu tahun lulus. Setelah itu NIS, NISN, dan NAME. Nah, di sini sesuaikan saja di ijazah Ibu masing-masing. Apakah isi NIS atau NISN ataupun NAME. Nah, kebetulan di ijazah kami hanya ada NIS-nya saja ya. Berarti kami tuliskan NIS-nya saja. Nah, setelah itu masih studi atau kuliah Bapak Ibu di sini tinggal milih tidak atau ya, kita tinggal pilih tidak saja ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu rata-rata ujian akhir. Nah, ini rata-rata, bukan nilai kumulatif. Jadi di sini kami akan tuliskan rata-ratanya saja. Nah, setelah ini semua terisi, kita tinggal simpan saja. Data riwayat berhasil disimpan, kita klik OK. Kita tunggu.
Nah, sudah ya Bapak Ibu untuk jenjang SD. Nah, untuk jenjang SMP caranya masih sama ya, kita tambahkan riwayat. Nah, di sini kita pilih jenjang SMP-nya. Nah, itu satuan pendidikannya disesuaikan dengan nama di ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah ini terisi, fakultasnya juga sama ya Bapak Ibu, karena ini masih di jenjang SMP, tidak ada fakultas, berarti kita tinggal isi tanda strip. Dan di sini perlu saya tekankan ya, kalau Bapak Ibu seandainya ini dikosongkan, pasti saya yakin tidak bisa disimpan atau tidak berhasil disimpan. Nah, inilah kuncinya ya Bapak Ibu. Di semua isian ini tidak boleh satupun yang kosong. Kalau kosong nanti pasti tidak akan tersimpan. Nah, setelah itu kita ke bidang studi. Seperti biasa masih kita pilih lainnya. Nah, setelah itu tahun masuk disesuaikan juga ya. Tahun lulus juga disesuaikan dengan jasa Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini seperti biasa masih NIS, NISN ataupun NIM. Nah, kebetulan masih di sekolah kami ini zaman itu belum ada NISN, cuma ada NIS saja ya Bapak Ibu. Jadi kami akan tuliskan NIS-nya saja. Setelah itu masih studi atau kuliah, kita pilih tidak saja. Setelah itu rata-rata ujian. Nah, setelah itu kita simpan saja. Nah, data riwayat berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu untuk jenjang SMP. Berarti sekarang kita ke jenjang yang SMA. Kita cari yang SMA, kita tuliskan satuan pendidikannya. Caranya masih sama ya, seperti yang tadi menambahkan SD dan SMP. Ingat, ini semua harus diisi supaya nanti bisa disimpan ya Bapak Ibu. Seandainya nanti ini salah satu kosong, pasti nanti tidak akan bisa tersimpan. Nah, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu disimpan SD, jenjang SMP dan SMA. Nah, untuk SMA ini bidang studinya harus diisi ya sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Kebetulan saya dulu pas SMA itu di bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu cara kita untuk mengisi riwayat pendidikan formal. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya nanti di info GTK ini bisa berubah? Jadi, seperti biasa setelah kita mengeditnya, mengisi riwayat pendidikan formal, kita harus sinkronisasi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami tidak akan menjelaskan bagaimana cara sinkronisasi Dapodik. Saya yakin Bapak Ibu operator ataupun yang menangani tentang Dapodik pasti sudah paham ya bagaimana cara sinkronisasi Dapodik. Jadi demikian ya Bapak Ibu penjelasan saya, video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, jika video ini merasa bermanfaat, bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lain ya yang membutuhkan. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru atau video-video terbaru dari channel kami.